Bagaimana Sang Mesias masuk ke Yerusalem? Pada saat yang sudah ditentukan, Yesus memilih masuk ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan dan kematiannya, kemudian bangkit dari kematian. Sebagai Mesias, Yesus yang mewartakan kedatangan kerajaan Allah, dia masuk ke dalam kota dengan menaiki seekor keledai. Dia disambut oleh anak-anak kecil yang seruan pujiannya dipakai sebagai seruan kudus dalam liturgi Ekaristi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana, selamatkanlah kami. Liturgi gereja memulai pekan suci dengan merayakan masuknya Yesus ke Yerusalem. Apa arti penting misteri Paskah Yesus? Misteri Paskah Yesus yang meliputi sengsara, wafat dan kebangkitan dan pemuliaannya merupakan pusat iman Kristen karena rencana Allah untuk menyelamatkan dunia telah terlaksana satu kali untuk selamanya melalui wafat putranya Yesus Kristus. Tuduhan apa yang menyebabkan Yesus dihukum mati? Beberapa pemimpin Israel menuduh Yesus telah bertindak melawan hukum kenisah di Yerusalem, dan khususnya melawan iman akan satu Allah karena dia mengumumkan dirinya sebagai putra Allah. Untuk alasan inilah mereka menyerahkan dia ke tangan Pilatus agar dihukum mati. Bagaimana sikap Yesus sendiri terhadap hukum Israel? Yesus tidak menghapuskan hukum yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, tetapi menggenapinya dengan memberinya interpretasi definitif. Dia sendiri adalah pembuat hukum ilahi yang sepenuhnya melaksanakan hukum ini. Terlebih sebagai hamba yang setia, dia mempersembahkan kurban satu-satunya yang mampu menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama melalui kematiannya. Bagaimana sikap Yesus terhadap kenisah di Yerusalem? Yesus dituduh melawan kenisah, tetapi sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Dia menghormatinya sebagai rumah Bapakku, dan di sana pula lah dia memberikan bagian yang penting dari ajarannya. Tetapi dia juga meramalkan kehancurannya dalam hubungan dengan kematiannya, dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai tempat tinggal definitif Allah di antara manusia. Apakah Yesus bertentangan dengan iman Israel mengenai satu Allah dan satu penyelamat? Yesus tidak pernah menolak iman akan satu Allah, bahkan tidak juga ketika dia melaksanakan karya ilahi yang memenuhi janji mesianis dan mewahyukan dirinya setara dengan Allah, yaitu dalam pengampunan dosa. Namun panggilan untuk percaya kepada Yesus dan seruan tobat menimbulkan kesalahpahaman Sanhedrin yang mengadili dan menganggapnya layak dihukum mati sebagai penghujat. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Penderitaan dan kematian Yesus tidak dapat ditimpakan secara serampangan kepada semua orang Yahudi yang hidup pada zaman itu ataupun kepada keturunan mereka. Setiap pendosa, yaitu setiap manusia, betul-betul merupakan sebab dan alasan penderitaan Sang Penebus. Dan kesalahan lebih besar dalam hal ini jatuh kepada mereka, terutama pengikut Kristus, yang semakin sering jatuh ke dalam dosa atau yang merasa senang akan keburukan dosa. Mengapa kematian Yesus merupakan bagian dari rencana Allah? Untuk mendamaikan dengan dirinya semua yang ditentukan mati karena dosa, Allah berinisiatif mengutus putranya yang menyerahkan diri bagi para pendosa. Seperti telah diwartakan dalam perjanjian lama, secara khusus mengenai kurban hamba yang menderita, kematian Yesus terjadi sesuai dengan kitab suci. Dengan cara apa Kristus menyerahkan dirinya kepada Bapa? Seluruh kehidupan Kristus merupakan persembahan kepada Bapa untuk melaksanakan rencana penyelamatannya. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dengan cara ini dia mendamaikan seluruh umat manusia dengan Allah. Penderitaan dan kematiannya menunjukkan bahwa kodrat kemanusiaan Yesus merupakan sarana cinta ilahi yang sempurna dan berkehendak bebas menyelamatkan seluruh umat manusia.
Bagaimana persembahan diri Yesus diungkapkan dalam perjamuan malam terakhir? Pada perjamuan malam terakhir bersama dengan para rasul-Nya, Yesus mengantisipasi dua hal, yaitu simbolisasi penyerahan dirinya dan membuatnya betul-betul hadir. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan. Jadi Yesus menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kurbannya dan menetapkan para rasul-Nya sebagai imam-imam perjanjian baru. Apa yang terjadi pada sakrat maut di Taman Getsemani? Walaupun mengalami kengerian karena kematian manusiawi Yesus yang adalah pemimpin kepada hidup, kehendak manusiawi Putra Allah tetap selaras dengan kehendak Bapa demi keselamatan kita. Yesus menerima tugas untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya yang taat sampai mati.